Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah mengumpulkan kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu di salah satu rumahnya Allah, di Masjid Al-Latif, di bulan yang mulia. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian, ya nongkrong kita, ngumpul kita, ngariung kita sore kali ini menambah keberkahan kita di bulan Ramadan dan menjadi wasilah, menjadi jalan untuk makin diberikannya kita kekuatan oleh Allah untuk bisa mendapatkan takwa. Amin ya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kepada kita selaku umatnya. Nah teman-teman sekalian, alhamdulillah di kesempatan kita sore kali ini, setiap hari Selasa sore di Masjid Al-Latif, kita kembali mengkaji tentang kelelakian, ya, tentang laki-laki. Ya, pertama kita membahas tentang ayah, ya, Superman is dead, ya. Kemudian yang kedua kemarin tentang suami, dan hari ini kita tentang anak. Ya, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya saya bersama narasumber yang sudah tidak asing lagi ya, insyaallah ya, baik di media sosial ataupun di media-media lainnya, dan insyaallah ya kita akan kupas lebih dalam tentang laki-laki sebagai anak ya. Tidak asing lagi insyaallah bersama Kang Zen Permana insyaallah ya. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah Sehat ya? Alhamdulillah, Masih sehat. saum? Masih, Masih ya, gitu Insyaallah. ya. Insyaallah ya. Oke ya teman-teman sekalian, rahimani Allah wa yakum. Sedikit saya memberikan prolog sebelum nanti mungkin akan kita coba kupas lebih dalam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra dan di beberapa ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, al-ayat. Dan Tuhanmu telah menetapkan, ya, telah memerintahkan, telah mensyariatkan alla ta'budu illa iyyah. Tidak boleh kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah ya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Maka inilah adab yang paling tinggi ya, kata para ulama, setelah kepada Allah, maka adab tertinggi itu adalah kepada kedua orang tua. Ya, sehingga teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan di dalam sabdanya, ya ridallahi fi ridul walidaini wa sukhtullahi fi sukhtul walidaini, ya, bahwa ridho Allah ada di ridho kedua orang tuanya, bencinya Allah ada di benci kedua orang tuanya. Tentu bukan berarti orang tua kita menjadi Tuhan-Tuhan kecil setelah Allah, bukan. Tapi ini merupakan sebagai sigoh mubalaghah, sebagai ungkapan yang menunjukkan bahwa orang tua punya peran yang sangat besar ya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi salah satu wasilah kita untuk mendapatkan keridhaan Allah adalah melalui keridhaan orang tua. Tapi tidak semua orang cari keridhaan orang tua untuk keridhaan Allah. Makanya kenapa ya keridhaan Allah disandingkan dengan keridhaan orang tua, supaya kita ingat bahwa ya kita tidak akan banyak faidah
jika menginginkan keridhaan orang tua ya tanpa menginginkan keridhaan Allah. Tapi ya hadis ini mengatakan cari ridho Allah yang paling utama dan salah satunya ada di keridhaan orang tua. Begitu. Ya, karena kalau keridhaan makhluk itu nomor sekian, tapi keridhaan Khalik itu nomor pertama, termasuk orang tua. Ya, makanya kenapa Nabi sampaikan ridho Allah ada di ridho orang tua. Maksudnya apa? Seolah-olah motivasi pertama untuk kita mendapatkan keridhaan Allah, salah satu asbabnya ada di keridhaan orang tua. Teman-teman sekalian, banyak kisah tentang bagaimana tuntutan berbakti kepada kedua orang tua sebagai anak laki-laki. Ya, apalagi anak laki-laki punya mas'uliyah, punya tanggung jawab. Kalau kemarin kita ngobrol dengan Bang Aad, multi responsibility. Kalau perempuan multitasking, ya gitu ya. Kalau laki-laki multi responsibility ya. Jadi punya tanggung jawab bukan hanya sebagai ayah, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai anak. Nah ini ya. Sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menerangkan ya bahwa laki-laki itu bisa masuk neraka gara-gara 4 perempuan. Yang pertama adalah tersebabkan ibunya karena tidak berbakti kepada ibunya. Yang kedua adalah tersebabkan istrinya tidak dididik, itu ya. Ya, kemudian tersebabkan saudara perempuannya dan tersebabkan anak perempuannya karena tidak dididik, tidak diingatkan ketika mereka berbuat maksiat. Inilah pentingnya menjadi laki-laki ya. Makanya insya Allah tetangga sesurga menghadirkan kajian-kajian kelelakian ya, walaupun nanti kita akan juga hadirkan insya Allah kajian-kajian yang lebih khusus tema-tema tentang keibuan ya, tentang perempuan. Tetapi tentu bukan berarti yang boleh hadir hanya laki-laki saja, karena ini pun menjadi ilmu bagi para istri untuk bisa lebih memahami kondisi suaminya ya, bisa lebih memahami kondisi suamiku laki-laki kan begitu ya. Jadi karena suamiku laki-laki, dia punya tanggung jawab sebagai anak kepada orang tua. Nah ini harus paham. Karena berapa banyak ya seorang istri tidak paham dengan kondisi suaminya, akhirnya merasa diduakan, akhirnya merasa didolimi, akhirnya merasa tidak dihargai, akhirnya merasa diloncati gitu ya. Ya tidak dihormati, padahal ya tentu hak ibunya kadangkala jauh lebih banyak daripada hak istrinya. Nah teman-teman sekalian, banyak kisah yang kita akan insya Allah akan kupas ya tentang bagaimana birrul walidain ini. Tapi di antara kisah yang masyhur itu adalah kisahnya Uwais Al-Qarni. Ya ini masyhur ya. Nanti ada kisah tentang Alqamah, ada kisah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, ada kisah tentang Jurej, ya. Nanti ada kisah tentang Jurej tuh, ahli ibadah tapi dapat musibah hanya gara-gara tidak memenuhi panggilan ibunya. Padahal ahli ibadah tuh. Ya, ahli ibadah ya sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman sekalian, Uwais ini hidup di zaman Nabi, tapi tidak ketemu Nabi, makanya tidak jadi sahabat Nabi statusnya. Tinggalnya di Yaman, ya begitu. Tapi Nabi sudah menyebut-nyebut nama Uwais ini. Bahkan Nabi mengamanahkan kepada Umar, jika ketemu mintalah doa ya kepada Uwais, karena doanya didengar oleh para malaikat. Begitu. Suatu saat Uwais ini ingin ketemu Nabi, tapi sibuk dengan mengurus ibunya. Ibunya sakit. Ya, sampai Uwais diuji dengan beberapa penyakit ya, kemudian disisakan sebesar dinar supaya menjadi ingat ya terhadap nikmat Allah. Nah, kemudian Uwais ingin ketemu Nabi tapi sibuk dengan ngurus ibunya. Kemudian ibunya tahu bahwa Uwais ini ingin ketemu Nabi, diizinkanlah. Ya, tapi amanatnya jangan kembali, cepat kembali jika urusannya sudah selesai. Uwais menempuh perjalanan dari Yaman ke Madinah dengan ragam keterbatasan, ya berbekalan terbatas, kendaraan terbatas, sampai di Madinah, ternyata ya Uwais gak ketemu dengan Nabi lagi gak ada. Cepatlah pulang karena ingat dengan ibunya.
Ya, pada waktu itu Uwais tidak jadi sahabat Nabi. Statusnya ya, karena sahabat Nabi itu sejaman dengan Nabi, ketemu Nabi dalam kondisi Islam dan mati dalam kondisi Islam. Itu sahabat namanya. Ya, tapi kalau Uwais walaupun sejaman tidak ketemu, jadi namanya tabi'in gitu ya. Ketemunya dengan sahabat. Sampai suatu saat di zaman Umar bin Khattab ada rombongan dari Yaman, atau sebagian riwayat mengatakan Umar datang ke Yaman, maka yang pertama ditanyakan itu adalah Uwais. Orang-orang nanya, mana Uwais, mana Uwais, siapa Uwais? Ya, ternyata ketemu ada namanya Uwais. Kata Umar, kamulah orang yang pernah diuji dengan penyakit, ya, sehingga Allah sisakan 1 dinar dalam tubuhmu untuk menjadi saksi. Betul, kata Uwais. Kata Umar, berdoalah untukku, begitu ya. Karena Nabi mengatakan, ya, doamu diijabah oleh para penduduk langit. Akhirnya Uwais ngadoakeun sekelas Umar, bayangkan. Anu setan wae papanggih jeung Umar malumpat gitu ya. Tapi ketemu Uwais minta didoakan. Wah, ajib ini. Orang-orang heran, ya, orang-orang heran sampai Uwais itu mendoakan Umar. Iya saha Uwais teh gitu ya. Sampai akhirnya Uwais itu masyhur, viral, bahasa namanya viral, ya, kemudian jadi, tapi nggak jadi selebgram, ya, viral gitu ya, karena yang di endorse langsung sama Rasul gitu ya, karena sebelumnya memang nama Uwais ini sering dimention sama Rasul gitu ya. Nah akhirnya teman-teman sekalian Uwais terkenal, ya, sampai Uwais itu pindah ke Kufah karena tidak mau terkenal begitu ya. Ini orang mah pada pansos gitu ya, panjat sosial supaya bisa terkenal. Uwais mah udah terkenal, ini udah di endorse sama Umar bin Khattab gitu ya, doanya. Berarti sengaja di private akunnya ya? Ya, di private akunnya ya, luar biasa. Akhirnya Uwais ini pergi ke Kufah. Sampai Umar menawarkan, akankah aku kasih surat supaya gubernur Kufah menerimamu? Kata Uwais, tidak. Aku mau berjalan dengan kafilah saja. Luar biasa. Inilah orang yang tidak dikenal di penduduk bumi, tapi viral di penduduk langit, ya begitu. Kenapa? Asbabnya adalah setia dengan ibunya, khidmat kepada ibunya, melayani ibunya. Ibunya menjadi jalan surga, ya, atau pintu surga Uwais. Oleh karena itu teman-teman, banyak kisah seperti ini, bahkan ada yang lebih mengerikan, ya. Kisah-kisah tentang bagaimana ketika hak-hak orang tua dilalaikan oleh anak laki-lakinya. Nah mudah-mudahan ya teman-teman, insya Allah kita akan kupas kenapa ya beda anak laki-laki dengan anak perempuan. Ya, ada apa nih gitu ya, dan apa hikmahnya gitu ya, sehingga laki-laki punya responsibility atau punya mas'uliyah, punya tanggung jawab yang berbeda dengan perempuan. Apa hikmahnya? Kita akan kupas dengan ahlinya ya, begitu. Insya Allah. Silakan Kang Zen. Ya. Ya, mangga. Ini ngegeleser ya denger Ustaz Hanan tadi ya. Ser. Jadi pengen pulang mau ketemu mama ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wah, Tat, makasih pisan nih Tat, luar biasa ya Allah. Yang pertama ngomongin peran dulu Tat. Peran, oke. Peran, jadi kalau ada peran, ada status ya, biasanya kan gitu ya. Oh, peran, status ya. Peran kan beda sama status. Kalau status tuh kondisi yang menyebabkan seseorang tuh hadir, itu kan status. Tapi belum tentu dia menjalankan peran. Jadi orang, misalnya gini, statusnya pembicara, tapi orang nggak ngerti apa yang dibicarakan. Berarti perannya? Perannya tidak jalan. Oke. Nah makanya peran itu selalu tersemat pada apa? Ekspektasi atau harapan orang lain terkait orang itu, makanya peran. Okay. Ketika kita ijab kabul jadi suami, maka ada ekspektasi orang di sekitar bahwa si suami ini akan bertanggung jawab sama istrinya. Ekspektasi itu, satu ekspektasi. Tapi selain cirinya adalah ada ekspektasi dari orang lain terhadap kita, yang kedua adalah ada hasil atau ada output. Barangkali ibunya Uwais ya nggak punya ekspektasi bahwa udah kamu kesana aja, udah nggak apa-apa, mama tenang gitu ya. Khas ibu-ibu kayak gitu ya, mama sok aja nggak apa-apa. Jadi saya pas tadi Ustaz cerita tuh inget kisah ibu saya habis di biopsi, apa endoskopi ya, yang dimasukin alat ke dalam mulut untuk ngecek kondisi lambung. Jadi kan dibius, terus masuk tuh kamera untuk ngecek ya lambungnya ada infeksi apa enggak gitu ya kan tuh
Yang nggak mungkin enak ya, enak nggak mungkin ya, pasti sakit. Nah pas udah agak sadar tuh apa coba yang ditanya, Bang, kamu udah makan belum? Allah ya Karim. Jadi yang ditanya tuh Bang, udah makan belum? Waduh. Jadi kita yang ditanya ya. Seharusnya kacau, kita yang nanya ya. Iya harusnya gimana Itu ibu yang baik atau anak yang kurang perhatian itu? Anak yang bengong. Pas beliau bilang gitu sambil setengah sadar. Jadi masih ada efek bius. Jadi emak-emak tuh luar biasa. Jadi padahal belum ada ekspektasi. Jadi barangkali orang nggak punya ekspektasi harapan tentang apa yang kita lakukan. Tapi kemudian kita deliver itu. Kita melakukan hal itu. Itu peran. Ya. Makanya kemudian peran itu sifatnya jadi dua. Pertama dituntut. Yang kedua kita ngambil. Mau itu nuntut atau ngambil. Nah ini ngomongin anak nih ya. Di Quran tadi disampaikan sama Ustadz bahwa ada bukan cuma ekspektasi, tapi kemudian statusnya. Status birrul walidain ya, status kita kemudian sebagai anak kepada orang tua itu ternyata levelnya itu disatuayatkan dengan beribadah dan bertakwa sama Allah ya. Kita nggak boleh menyekutukan Allah. Plus kita kemudian diminta untuk birrul walidain. Itu kan template-nya. Jadi kalau di ayat itu udah nempel, artinya itu satu konteks, satu setting. Itu peran yang kemudian melekat. Ada kalau istilah filsafatnya itu sekuensial. Dia hampir jadi sebab akibat. Jadi kalau kita ingin dapat sebab bahwa kita itu disebut beriman, maka kemudian beriman atau bertakwa dan gak menyekutukan Allah, salah satu cirinya selain buktiin itu adalah dengan birrul walidain. Nah makanya kalau ada orang yang kemudian ngaku soleh gitu ya, ngaku terus juga dekat sama Allah, tapi kemudian birrul walidainnya dipertanyakan, ada ekspektasi yang gak terpenuhi dari kereteg hati orang tua, itu berarti tidak muncul sebagai sebab ya. Karena kadangkala sekuensial itu dijadikan juga sebab ya. Yang sebelumnya suka disangka sebagai sebab dari sesuatu. Nah peran itu yang pertama yang penting. Nah alhamdulillah tetangga sesurga ini bahas itu ya, dipandu sama Ustadz Hasan tuh bahas waktu itu sebagai ayah. Kalau kita jadi ayah gimana? Kalau kita jadi suami yang laki-laki seperti apa? Nah sekarang porsi atau poin sebagai anak. Nah cuman saya mau disclaimer dulu nih, peran ini kemudian gak dibagi. Dia itu utuh hadir di dalam diri kita. Ini mudah-mudahan kebayang ya. Disclaimer itu apa? Disclaimer itu pemberitahuan awal supaya mindsetnya siap. Oke. Dan gak terpisah gitu ya. Gak apa-apa nanya ya. Jadi harus cari jawaban. Nanti harus googling. Jadi gini, ketika ngebahas peran suami, itu jangan sampai seolah terpisah sebagai peran sebagai anak gitu ya. Hati-hati itu, hati-hati. Jadi kadang kemudian, kayaknya banyak juga yang curhat ke Ustadz ya, suka bingung atau dilema milih mending berperan sebagai suami atau ke ibu gitu ya. Makanya kan ada yang dapat wasilah ketika dia mendahulukan orang tuanya dibanding kemudian anak-anaknya dan istrinya gitu ya. Maka ketika dia bisa ngedorong batu yang menghalangi dia keluar, dia bisa ngedorong itu. Nah sebenarnya dilema itu tidak akan terjadi kalau kita kemudian punya mindset bahwa peran itu utuh. Peran itu utuh diminta sama kita. Jadi Allah tuh gak mungkin bikin kita bertentangan antara satu peran dengan peran yang lain. Ini yang harus clear dulu ya, jadi disclaimer dulu. Jadi ketika kita kemarin ngebahas super date, kemarinnya lagi kita bahas soal suami, udahlah yang penting aku bertahap dulu deh. Sekarang mumpung jadi suami yang baik dulu. Enggak, itu tuh beriringan. Jadi satu hal yang sama. Nah kita mulai dari bisa jalan bareng-bareng ya. Jalan bareng-bareng. Nah semua ini berawal dari kita kecil. Di masa kecil itu ada satu tahapan perkembangan yang alamiah kita akan alami, namanya ego. Ego. Jadi kita tuh suka salah memahami ya. Ego itu disebutnya apa ya? Serakah gitu ya. Kamu egois. Egois ya. Serakah. Padahal ego itu rasa kepemilikan yang tinggi akan sesuatu, namanya ego. Kalau orang nyanyi, vokalis, yang main gitar, gitaris, orang yang suka punya ingin rasa memiliki yang tinggi namanya egois. Jadi egois itu orangnya. Coba diulang ya. Ego adalah rasa kepemilikan yang tinggi terhadap sesuatu. Nah makanya pada anak kecil umur 0 sampai 5 tahun tumbuh alami yang namanya egosentrisme.
Jadi pertumbuhan kita tuh akan berpusat pada si anak. Jadi apapun yang anak lihat di sekitarnya, dia pengen ambil. Bayang sampai sini ya? Pokoknya urang kumah urang gitu ya. Iya. Ini mainan siapa? Nggak tahu itu teh mainannya si itu, si ini. Ambil, karena itu ada di hadapanku. Oh, jadi kita nggak usah jangan terlalu khawatir juga kalau anak kita kayak begitu ya. Iya. Ya Allah, anak aku. Ya Allah, nanti jangan-jangan ini cikal bakal koruptor, misalkan naudzubillah ya. Enggak. Anak mengambil barang yang ada di hadapan itu sesuatu yang wajar karena lagi tumbuh atau anak orang lain ngambil barang kita. Ngambil barang kita. Iya budak saha gitu ya. Ini pendidikannya pasti nggak bagus. Jangan dulu ngejudge kayak gitu. Tolong please, ini harus tahu bahwa egosentrisme itu semua anak akan berpusat pada dirinya. Apa yang dia lihat adalah miliknya. Semuanya adalah dunianya. Sampai dia sadar bahwa ada orang lain. Nah, ngebangun kesadaran itu lama. Wow. Dan itu butuh pendamping gitu ya. Subhanallah ya. Mantep nih. Mantepnya itu ada di situ. Siapa pendampingnya yang ngasih kemudian rasa bahwa kita tuh bukan pemilik sesuatu. Bahwa itu tuh hanya dititipi. Pasti orang tuanya. Nah, konsep kemudian yang membuat kita bisa toleran sama milik orang lain, mau minjemin barang kita ke orang lain, itu bukan karena kitanya yang keren, tapi fasilitatornya yang keren. Kita suka lupa hal itu. Yang membuat kita berdamai nggak rebutan sama orang lain itu bukan kitanya, tapi orang tua. Jadi seiring bertumbuhnya usia, fitrah egoismenya itu diturunkan. Jadi fitrah kita akan egois. Bayangkan, ini buat yang bapak-bapak terutama, naik motor aja Pak, kita naik motor nih, ada orang nyalip, nggak sopan, kebayang nggak sih? Jalan di depan kita tuh ngerasanya punya kita. Saking fitrah egoismenya tuh ada di situ, kebayang nggak? Lagi naik motor, ada yang nyalip, eta teh sopan, eta teh jalur aku, kebayang nggak? Jalur aku. Padahal lain menangin sorangan ya. Bukan punya dia, dan belum tentu juga dia akan lewat ke situ kan? Mungkin dia pegawai PU mungkin ya. Jasa marga ya kalau di tol ya. Ngerasa berhak, nah makanya ada tokoh psikologi sosial namanya Gerhard Hardin. Dia bikin namanya teori namanya The Tragedy of Common. Pernah nggak bapak-bapak atau ibu-ibu tete-tete sekalian keluar rumah terus macet, terus suka bilang kayak gini, kemana sih iya teh? Mau pada kemana sih? Harusnya nanyanya jangan ke orang lain. Kalau saya suka nambahin, mereka mararana sih, cing atuh urangan gitu ya gitu. Kalau saya suka nambahin sih. Nah, cing atuh urangan itu juga bagian dari deklarasi bahwa ini tuh aku dong, giliranku, bayang ya. Itu jadi ini berat. Jadi mekanisme egoisme ini berarti kalau gitu Allah gimana ya ngasih kita fitrah egoisme, kebayang nggak? Kalau orangnya suuzon sama Allah pasti mikir kayak gini. Berarti Allah sengaja nyuruh kita memiliki. Padahal cinta kan tak harus memiliki. Ternyata itu tuh ujian bagi kita, supaya kita sadar bahwa yang namanya kepemilikan itu ternyata bukan milik kita. Jadi sebaik-baiknya orang tua yang mendidik kita adalah mengkonversi egoisme kita jadi konsep titipan. Segala yang kita punya itu dititipi, maka aku akan betul-betul ngejaga amanah itu. Nah, jadi itu yang muncul itu adalah amanahnya gitu ya, bukan merasa memilikinya. Nah, konsekuensinya adalah egoisme ini kita tidak sadar bahwa egoisme ini turun karena difasilitasi sama orang tua. Maka apa yang terjadi? Kita selalu ngerasa berhak mendapatkan apa-apa yang udah dikasih. Kenapa? Ya karena memang berhak ya karena memang itu mah punya aku. Nggak nyadar kalau itu cuma titipan. Makanya kita sulit untuk bisa betul-betul serius birrul walidain itu sulit, apalagi zaman sekarang. Karena ngerasa ya memang tugas orang tua mah kayak gitu. Ya memang berhak lah. Masa tega sih mama atau papa kayak gitu ke aku ya? Itu berat tuh. Ini masih di awal-awal ya. Masih di awal-awal kehidupan kita. Egoisme yang harusnya turun, kadangkala memuncak, dan ujungnya adalah rasa keberhakan. Aku berhak dapat kasih sayang. Kalau nggak dapat kasih sayang, luka pengasuhan orang tua. Suka gitu. Nah, ini nih bicara luka pengasuhan orang tua ya. Nah, sering sekali di kita itu ada beberapa ya kasus teman-teman sekalian, Kang Zen, ada orang yang susah bisa birrul walidain karena merasa dulu pernah dizolimi oleh orang tuanya, atau ya tadi bahasanya luka pengasuhan begitu ya.
misalkan merasa ya dulu juga si papa nggak suka main sama aku gitu ya, bahkan saya baheula inget ya rek ulin wae misalkan balik main lang-layangan kalakah dicabok gitu misalkannya, tapi ka batu alina bapak saya menyangsang dina huntu saya misalkan begitu. Serius itu ada kisah kayak begitu. Serius. Jadi bapaknya itu punya pakai batu ali sebelah kanan gitu. Jadi bukan di backhand, di forehand. Bukan di forehand, di backhand. Di backhand. Pret gitu nempel tuh nyangsang gitu ya. Itu batu alinya nyangsang ya, dia cerita. Ya, sampai dia kalau mau birrul walidain itu ya berat aja. Ingat dengan kesalahan ayahnya gitu atau ingat sama ibunya dulu. Misalkan pernah digituin, pernah disiksa, pernah dijembel, pernah dijengut, didegurkeun wae, diciwit, ditajong, diputerkeun, ambuskeun kana mesin cuci. Wah, luar biasa itu. Nah, itu jadi ingatan. Nah, kira-kira dari sisi konsep psikologi gitu ya. Bagaimana luka pengasuhan itu bisa hilang, sehingga kan kita berat ya kalau mau birrul walidain ingat keburukannya kan, betul nggak? Teman-teman, siga kayak teman-teman lah, boboroah ngasih kebaikan ke teman gitu ya. Ningali babaturan nu pika sebeleun da seuri oge embung atuh sok, betul tidak? Kadang ketawa juga kita senyum, berat seenggak hasem ningali lagi gitu ya. Ya mohon maaf ini mah kadang ini nafsu kita gitu ya. Karena kita geuleuh gitu udah ingat kepada keburukannya gitu. Nah, gimana tuh? Terus saya punya kasus kayak begini, ini nguatin tentang luka pengasuhan. Ustadz, saya udah 2 kali Ramadan, itu tiap mau pulang teman-teman, itu pas mau berkunjung, udah punya anak, punya istri, dia mau berkunjung ke rumah orang tuanya, itu selalu nggak jadi, di jalan teh balik deh, udah 2 Ramadan, udah 2 Syawal katanya. Kenapa? Karena ya ingat dengan ayahnya itu kurang baik lah begitu. Nah, gimana tuh healingnya itu gimana tuh ya, pemulihannya gimana tuh? Nah, yang pertama nih itu konsep yang wah luar biasa. Jadi karena awalnya tuh gini, ngerasa kalau luka pengasuhan. Jadi gini, kalau pertanyaannya apakah luka pengasuhan itu berpengaruh atau gini, apakah pengasuhan itu berpengaruh pada kondisi tumbuh kembang anak? Jawabannya iya, ngaruh. Ngaruh banget ya. Kalau kita ngomongnya ke orang tua. Oh iya, supaya betul. Ngajak orang tua ngasuhnya yang benar. Betul. Didiknya yang benar. Tapi kalau ngomongin luka pengasuhan ke anak, nggak nyambung. Dan konsep psikologisnya nggak masuk. Jadi kalau mau dicek literatur psikologis apapun soal luka pengasuhan itu nggak relevan. Kenapa? Karena orang yang sadar bahwa dirinya saat ini adalah akibat dari luka pengasuhan orang tua, dia masih bisa merubahnya. Kebayang nggak? Justru kesadaran itu adalah sebuah kebersyukuran mestinya, karena sadar. Karena orang yang benar-benar kena luka pengasuhan, dia nggak akan sadar. Nah disebutnya, ini baru ilmiah nih, namanya maladaptive schema. Kalau kita kemudian punya luka pengasuhan, kita tidak akan sadar itu, tapi jadi perilaku yang kemudian berulang dan kita tidak sadar dan itu mengganggu kehidupan kita. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian punya kegiatan harian yang kok ini diulang-ulang ya, mengganggu banget dan mengganggu aktivitas, ini kenapa ya? Nah itu nanti bisa ditelusuri sama psikolog, sama terapis, konselor. Oh barangkali ada luka pengasuhan, tapi itu tidak disadari. Tapi kalau kita sadar nih, aku tuh jadi pemalu, gara-gara bapak suka beli paku, suka malu. Pemalu, itu punchline. Aku pemalu gara-gara gak pernah kalau mau ngomong dikit tuh, nyaho naon lah gitu ya. Gara-gara itu aku nggak bisa ngomong, maka tolong. Terus di tempat kerja bilang kayak gini, tolong ya bos, atasan, rekan kerja, aku dari dulu luka pengasuhan, aku pemalu, jadi tolong jangan diajak ngomong. Nah itu mah bukan. Atau ngomong ke istrinya misalkan, pahami aku ya. Memang ini akibat pendidikan orang tuaku dulu. Ini gara-gara bapakku. Matak nyerekan wae ka umi itu akibat gitu ya misalkan. Itu tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima ya. Gak relevan. Sekalinya kita Okay. sadar bahwa ini kayaknya luka pengasuhan. Buru-buru kita yang punya kendali atas perubahan. Orang yang kena luka pengasuhan tadi tidak sadar. Pasti nggak sadar. Contohnya nih, saya punya klien yang kemudian dia entah kenapa tiap ngedenger ada suara kayak besi beber ya, besi ikat pinggang gitu, truk gitu ya. Tiba-tiba gini, tiba-tiba gitu, terus tiba-tiba jadi mual, gitu. Iya. Dia suka ada kayak begitu ya. Nah kan
suka menghubung-hubungkan ya, dan dia pun nggak akan ingat. Jadi orang yang betul-betul kena trauma nggak akan ingat di kesadaran bahwa dia tuh disakiti, nggak akan. Pasti di dalam dirinya akan direpress, bahasa psikologisnya tuh. Jadi kalau bapak ibu dulu waktu kecil disiksa, dipukul, itu tuh fenomenanya itu akan ditekan, gitu akan ya. direpress. Yang muncul tuh bukan itu pasti. Nah itu akan muncul kalau dimunculkan lewat sesi-sesi terapi. Tapi kalau sengaja sadar dan menjadikan itu alasan, itu bukan lagi luka pengasuhan. Bukan lagi itu ya. mah alasan pembenaran kita aja yang nggak nerima kenyataan saat ini. Nah itu nggak nerima kenyataan. Termasuk kalau dengerin nama mantan suka Iya. gitu ya, misalkan tiba-tiba suaminya punya teman namanya Rian misalkan begitu ya. Iya. Kemudian ngobrolin di masjid Ustadz Rian misalkan gitu ya. Ustaz Rian. Atau saya pernah saya ibu-ibu ya. Tiba-tiba pepes aja Nah, piring. itu nama Hasan gitu ya. Itu Iya, benar. ternyata Hasan itu mantan istrinya. Sampai si Ustadz Hasan tadi cerita, nggak mau dengar Ustadz Hasan gitu. Iya, betul. Ternyata kenapa saya kira itu harus diruqyah, saya kira gitu ya. Ternyata nggak mesti diruqyah. Memang dia kalau mantannya itu yang pernah menyakitinya itu si Hasan memang gitu ya. Bukan gara-gara saya. Ternyata saya suudon gitu ya. Itu ngaruh juga ya. Ngaruh. Jadinya jangan Tapi itu mah sadar kan? Nah, itu mah sadar. Kalau sadar ya bisa Bisa diobati ya. Pokoknya yang kita sadari pasti masih ada dalam kendali aja. Nah itu gimana tuh ngendaliinnya? Nah kan sadar bisa dikendalikan. Nah itu gimana tuh teknisnya? Ya langsung berubah aja. Sebetulnya gini, langsung berubah tuh memulai kebiasaan-kebiasaan baru. Nah makanya yang paling pas memulai kebiasaan baru itu adalah dengan mengulang dulu kegiatan yang mau dilakukan. Oke. Kan kita suka, misalnya gini ya, aku pengen mulai push up, olahraga push up. Ya udah mulai aja, jangan banyak-banyak, satu aja. Yang penting tuh bukan cuma mulainya, tapi mengulang besok hari dengan intensitas yang sama. Jangan dulu tiba-tiba. Dawamnya. Nah makanya ada satu buku yang sebetulnya menurut saya kurang pas juga mungkin buat orang Indonesia yang namanya Atomic Habit. Oh iya betul. Ngubah sesuatu tuh langsung ekstrim. Kalau kita pengen berubah ekstrim, enggak. Justru yang diajarkan sama Rasul kan Adwa muhawain kola. Iya, pelan-pelan. Sedikit tapi sering gitu. Nah, ya. makanya istilah istiqomah Repetisi. itu adalah marginally improvement. Ada pertambahan yang sedikit tapi konsisten ya. Jadi ngulang dulu, tambah sedikit. Jadi yang penting tuh ngulang. Jadi kalau kita mau memulai kebiasaan, bisa ngulangin dulu aja. Baru nanti ditambah. Gitu. Itu bisa dikendalikan. Jadi bisa dikendalikan. Nah, jadi nggak ada alasan kalau Tuh. kita susah birrul walidain Yap. gara-gara misalkan kesalahan orang tua ya. Justru itu bisa dirubah ya. Nggak bisa kita memvonis dengan alasan tadi ilmu kejiwaan misalkan udahlah aku mah ada geus lah teu bisa ieu mah gitu ya misalkan. Harus dirubah, diniatin gitu ya. Karena sudah sadar kan dia ya begitu ya. Kecuali tadi yang tidak sadar lewat terapi ya, kemudian dan memang harus sama psikolog atau terapis ya, konselor. Baru ini nih bagian ini. Baru nanti oke, yuk kita. Nah, caranya pun dengan cara apa ya? Memaafkan ya. Sebetulnya makanya terapinya banyak sekarang lagi mulai lagi namanya terapi forgiveness. Kondisi di mana kita memaafkan si orangnya. Memaafkan perilakunya. Ya. Memaafkan perilakunya yang kemudian membuat kita memaafkan orangnya. Jadi kita tuh kan suka kalau ada sesuatu yang terjadi sama kita ingat orangnya yang melakukannya. Maka yang salah siapa? Orangnya. Kita nggak lihat situasinya. Karena barangkali situasi saat itu barangkali membuat ayah kita, ibu kita melakukan sesuatu yang gemesin. Ya. Kebayang mungkinnya ibu kita lagi udah capek seharian, terus kita rewel, melakukan sesuatu, lalu muncul ke kita tuh kebetulan puncaknya. Nah, yang kita ingat tuh bahwa mamah galak, yang kita ingat tuh bahwa papa galak. Kita nggak aware sama situasi yang membuat kegalakan itu muncul. Maka tahapannya memaafkan perilakunya dulu, pelan-pelan, lalu kita estimasi nih situasi apa yang kemudian memungkinkan dia melakukan itu. Oh wajar, karena situasinya mendorong itu, maka bukan salah orangnya. Kita maafkan orangnya. Dan kemudian Allah pun menilai bukan dari, ya Allah, aku kan diperlakukan buruk. Kalau nggak salah ada idfa billati itu ya. Ya idfa billati ya. Ditolak perbuatan buruk dengan perbuatan baik, itu kan lebih baik kepada orang tua kita. Nah, peran anak ke orang tua itu simpelnya tidak mendelivery ekspektasi orang tua justru. Karena orang tua sebetulnya jarang berekspektasi lebih sama anaknya ya. Tapi kemudian kita ngasih
yang membuat orang tua tuh ngerasa bahwa kita tuh berdampak. Oke. Nah, kadang-kala kita tuh ini khas banget anak-anak ya, anak-anaknya orang tua adalah aku pengen ngebahagiain orang tua dengan cara apa? Pasti materi, ngeumrohin, itu kan materi, membelanjakan orang untuk pergi. Padahal ada hal-hal lain yang kemudian bisa membuat beliau-beliau bangga. Salah satunya adalah dengan melibatkan beliau-beliau ngobrol. Wah, sederhana banget ya. Simple. Ini ada penelitian psikologis ke seluruh dunia. Anak muda itu hanya diskusi dengan orang tua dalam 2 tema. Anak muda? Iya. Apa aja tuh? Minta uang. Minta uang. Sama minta izin. Minta uang sama minta izin. Udah. Itu sama kayak istri ke suami itu. Atau kalau suami minta maaf. Minta maaf. Dan minta maaf. Minta maaf. Daripada minta izin kan minta maaf. Iya. Oh gitu ya? Saya baru tahu dari itu beliau rahasia, ya. Daripada itu. minta izin, Itu bahasan lebih baik minggu minta lalu. maaf. Oh gitu ya. Oh itu materi minggu lalu ya. Itu sebagai suami itu mah ya. Nah, makanya itu yang paling dikeluhkan sama orang. Jadi gini contoh aja, kalau di barat wajar. Karena kemudian usia dewasa membuat orang punya otonomi dan dilindungi oleh negara. Kayak di Amerika, ya di Inggris. Kalau dia udah dewasa, dia dianggap sadar dan bisa ngambil keputusan, maka dia dianggap udah lepas dari orang tuanya. Kalau di kita kan enggak ya, tapi fenomenanya sama, bayangin. Kalau di kita itu minta uang dan minta izin atas segala hal yang terjadi. Salah satu contohnya menikah aja, Tat. Iya. Ada nggak sih yang kemudian selama proses berpikir, proses dalam ta'arufnya, proses memilihnya, proses menimbang-nimbangnya, diskusi dan ngobrol sama orang tua, ada nggak? Jarang. Tiba-tiba ngajak orang ke rumah, tiba-tiba kan minta izin itu namanya. Orang tua tuh nggak ada yang nggak kaget. Makanya 80-100% itu pasti nolak siapapun calonnya. Apalagi anak perempuan ya. Apalagi anak perempuan. Padahal simpel ya. Harus paham Anda yang jomblo itu. Ya. Iya betul. Kadang mereka nggak paham. Ustaz kenapa ya saya tuh mau menghalalkan tapi orang tuanya menghalangi. Maneh can boga budak awewe cerita gitu ya. Kira mun geus boga budak awewe ngarasakeun. Betul. Orang tua ahwatnya seolah-olah menghalangi. Menghalangi ini kan halal. Oh gitu ya. Mohon pahami ya teman-teman ya begitu ya. Memang betul. Jarang dilibatin ya. Jarang dilibatin. Nah, maka melibatkan itu proses yang penting banget ya. Jadi kadangkala kita pengennya, orang tua nih kayaknya pengen kita tuh mulang tarima, ngebalikin ongkos yang dikasih gitu ya. Kita ngasih gaji pertama, padahal bukan itu yang diminta orang tua itu. Sederhana ya. Sederhana, melibatkan apa yang terjadi aja. Alhamdulillah hari ini udah apa. Dan itu ada penelitiannya ya, hebatnya. Ada risetnya. Keren, luar biasa. Jadi orang tua itu tenang, puas ketika anak share what happened. Karena setua apapun kita, buat orang tua kita tuh masih seumur itu tuh. Masih segitu. Kerasanya tuh kita tuh masih nggak bisa aja. Iya, masih umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Di pikiran orang tua kita tuh nggak becus. Nggak bisa aja. Walaupun udah S2, S3. Mama saya tuh bilang, bisa bang? Bener bang? Yakin bang? Udah sakui. Antum nggak bilang begini, S2 mah, S2 udah gitu ente. Bahaya kan. Digaplok biasa. Digaplok terus nyangsang. Mending kalau jadi lesung pipi ya, jadi kayak Afgan. Ini menyangsang dina huntu, aduh. Jadi itu, makanya sekali lagi ya peran ini tidak terpisah. Gimana kalau kemudian kita jadi suami, tuntutannya udah beda. Ya itu tadi proses melibatkan itu. Makanya betul Tat. Kalau perempuan mah jago banget untuk multi peran dan multitasking jago. Istri saya luar biasa Tat. Tadi pagi masak sambil nenenin, sambil kemudian nerima telepon coba. 3 tugas dalam satu waktu. Kakinya sambil ngepel nggak? Enggak. Saya mah bayangin Tat, neneninnya aja nggak bisa coba. Ya iya. Apalagi yang ini kan sambil nenenin, sambil masak, sambil nerima telepon. Saya mah di tugas pertamanya aja udah nggak bisa, kalah jauh. Nah makanya itu poin penting ya, kenapa sebetulnya peran itu bukan dibagi, tapi dijalani yang melibatkan. Ingat, dijalani yang melibatkan. Dijalani yang melibatkan. Peran kita sebagai anak tidak terpisah dengan peran kita sebagai suami. Tugas kita melibatkan istri untuk berperan sebagai anak. Tugas kita sebagai anak melibatkan orang tua untuk optimal dalam mendidik istri. Kebayang ya sampai sini ya? Itu makanya disclaimer di awalnya tuh kayak gitu. Kalau enggak, egoisme itu muncul lagi. Yang bikin kemudian banyak komunikasi kita buruk adalah kita ngomong sama orang lain, sama orang tua, sama istri, sama anak, dalam ranah ego. Aku berhak, kenapa kamu istriku, aku berhak gitu. Egoisme yang muncul.
Mama tuh nggak ngerti sih. Aku tuh sebagai anak butuh perhatian, bukan disuruh-suruh. Egoisme yang muncul. Padahal tadi di awal lagi, sekali lagi ya, egoisme ini sebetulnya ujian. Seiring berjalannya usia, mestinya nurun, bukan naik. Oke. Gitu. Masya Allah ya teman-teman. Jadi kalau saya bisa juga dengan pembahasan yang lain menunaikan hak istri atau menunaikan hak orang tua tanpa mendolimi istri. Nah begitulah ya. Jadi hak orang tua tetap tertunaikan tanpa harus mendolimi istri. Kan kadang-kala kita diadukan gitu ya, diadukan. Bahkan sering sekali dalam ranah yang lain pilih mana antara dakwah dan keluarga, kan begitu ya. Saya bilang ya keluarga bagian tina dakwah, kan begitu kan ya. Hanya berbicara tentang teknis saja berarti kan, hanya berbicara tentang teknis bagaimana tadi kita bisa melibatkan circle kita atau apa namanya yang di sekitar kita itu untuk bisa menjalani peran-peran itu. Nah teman-teman sekalian, tapi tadi ya satu hal adalah saya baru mentadaburi perkataan Nabi. Kenapa Nabi menyandingkan ridho Allah itu dengan ridho orang tua? Supaya memang kita tidak kosong nilai. Karena ya tidak ada nilai yang terbaik, value yang paling tinggi kecuali untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jika Allah ridho tak ada kerugian gitu ya. Jika Allah ridho tak ada penyesalan. Jika Allah ridho tak ada kesakitan. Maka teman-teman sekalian ini yang sebetulnya harus juga menjadi pondasi buat kita supaya kita bisa menunaikan itu, memaafkan. Kita nggak bisa tiba-tiba maafkan tapi nuka bayang dikepret wae ku kolot gitu kan ya. Maafkan tapi nuka bayang misalkannya dijebrot ku bapak baheula misalkan gitu ya. Itu susah. Tapi kita bisa memaafkan, mohon maaf, dan memaafkan ini penting ya. Ini terapi yang luar biasa sampai Nabi mengatakan wa ma zadallahu bi afwin illa izan. Tidaklah Allah menambah kepada orang yang memaafkan kecuali menambah kemuliaan. Tidak rugi kok teman-teman sekalian. Kadang kita suka bilang ya tadi ego tadi, wah ngeunah teuing atuh dihampura gitu ya. Tidak termaafkan ini mah gitu ya. Padahal kalau kita sadar bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali izin Allah, ya. Manusia hanya menjadi asbab. Toh kita hilang motor gara-gara yang mencuri, betul. Tapi pencuri itu bisa mampu untuk mencuri motor kita izin siapa? Izin Allah juga kan? Ya, jadi kalau kita yakin bahwa semua itu datang hadir ya kemudian menimpa kita dengan izin Allah, insya Allah ini lebih memudahkan kita untuk bisa lebih memaafkan. Ya, kemudian kita juga lebih mudah untuk punya dorongan, untuk punya motivasi untuk bisa birrul walidain dalam kondisi apapun begitu ya. Dalam kondisi apapun. Jadi betul peran itu jangan dibenturkan, apalagi sebagai hamba Allah ya untuk menunaikan kewajiban kepada Allah dengan orang tua. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali bilang, ya jika ada amalan-amalan sunat yang kemudian itu bertentangan dengan hak orang tua, tinggalkan amalan sunat itu. Karena hak orang tua itu jauh lebih wajib. Jadi kalau Anda memahami misalkan ya bahwa misalkan sholat syuruk itu adalah seperti umroh misalkan ya yang sempurna, maka ketika Anda kemudian di masjid sebelum syuruk ada orang tua minta tolong Anda, itu jauh lebih utama daripada umroh begitu pahalanya. Ya kalau kita betul pingin dapat ridho Allah, kecuali lagi cari sensasi dengan sholat isrok kan gitu ya. Ya cari suhroh, cari popularitas dengan sholat isrok. Nah itu masalah. Maka teman-teman sekalian, maka Nabi mengatakan tadi ridho Allah fi ridhol walidain itu seolah-olah membuat kita ada pondasi yang harus kita bangun untuk berbakti kepada orang tua, yaitu pingin dapat ridhonya Allah. Baik teman-teman sekalian ya, untuk lebih melibatkan teman-teman, kita akan buka sesi tanya jawab ya. Dari Ikhwan silakan ya, ada dari Ikhwan, dari Ahwat tidak ada. Teteh mau nanya boleh ya, dari Ikhwan ya silakan Kang, itu punten di belakang. Teteh di belakang. Ya. Cek. Pak Ustadz mau nanya. Oke. Oh iya.
Jadi misalkan kan orang tua misalnya udah meninggal. Oke. Lalu sebagai pengganti orang tua itu kan kakak kita ya Pak Ustadz. Iya. Nah tiba-tiba suatu saat si kakak sama adik ini ada masalah. Dan masalahnya pun mengenai misalnya tentang harta atau apa ya Pak Iya. Ustadz. Nah di situ kakaknya mulai kayak marah-marah nggak jelas, kayak marah-marahnya sampai kayak menghardik adiknya. Terus udah gitu adiknya malah diem aja, terus pas akhirnya kakaknya kayak minta didatengin oleh adiknya. Tapi karena di situ adiknya udah mulai sakit hati Pak Ustadz. Sakit hati karena nggak mau kalau misalnya dia datang, karena dia tahu kalau datang pun dia pasti dimaki-maki. Kalau itu mending gimana ya Pak Ustadz? Iya. Gimana ya? Gimana? Enggak gimana ya. Siap. Ya, makasih Teteh ya. Baik-baik aja. Ya. Hubungan adik dan kakak, sebetulnya hubungan orang tua pindah ke kakak itu sebetulnya nanti dalam urusan perwalian pun sebetulnya kan ke paman kan, bukan paman dari pihak ayah kan gitu ya. Jadi setahu saya hak kepada kakak, kewajiban kita kepada kakak tidak seperti kepada orang tua, enggak gitu ya. Orang tua sudah meninggal, tetap kita wajib birrul walidain, ya, wajib berbakti kepada kedua orang tua. Gimana kata Nabi, doakan, kemudian juga ziarahi, kemudian juga kata Nabi tunaikan hutangnya, kemudian juga berbuat baik kepada teman-teman dan sahabat-sahabat orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah meninggal misalkan, jadi begitu cara birrul walidainnya. Ya, tapi kemudian apakah kewajiban kita kepada orang tua pindah setelah orang tua kita nggak ada jadi ke kakak? Setahu saya sih enggak. Ya, cuman memang secara adat di kita teh ya, kakak teh jadi yang menggantikan peran ayah gitu ya. Tapi kalau sependek yang saya tahu ya, dalam hukum fikih nggak jadi pindah ke kakak gitu. Ya, tetap aja nanti kakak meninggal kan hukum warisnya tidak seperti orang tua meninggal kan begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Saya kira itu mah membangun bagaimana relasi antara adik dan kakak, begitu saja. Tapi secara hukum fikih itu tidak tergantikan menjadi orang tua begitu. Nah, bagaimana membangun relasi adik dan kakak? Nah, beliau yang akan jawab begitu ya. Kalau secara hukum fikih mah begitu kurang lebih. Mangga. Relasi berarti ya antara kakak dan adik. Jadi gini, orang itu berkonflik itu pasti karena satu hal. Jadi konflik itu di teori manapun dari awal ya, Muzaffar Sherif tokohnya, realistic conflict theory sampai yang terbaru, itu pasti ngomongin tentang pasti ada yang diperebutkan. Nah, seringkali yang diperebutkannya sepele, tapi kemudian perasaannya kemudian menambah drama dari si fakta itu. Contohnya tadi misalkan, barangkali ada ketidakluasan kakak dalam mengkomunikasikan tentang harta misalkan ya, gimana kalau gitu ya, ada ketidakluasan yang kemudian dipersepsi salah. Nah kemudian karena kemudian persepsinya tidak tepat, ada yang marah, seolah-olah mungkin dia merasa dizolimi juga, jadi balik marah, jadi ngerasa berhak. Itu kan jadi bagian dari komunikasi ya sebetulnya. Padahal fakta sebenarnya adalah ada persepsi yang mungkin terhadap kata-kata yang salah, faktanya itu. Nah terus si adik nih, karena adik sudah tersakiti, maka kemudian ini menjadi hal buruk buat saya, ini jadi kejadian paling buruk, aku gak mau nganggap dia lagi, wah dan sebagainya. Itu juga kan bagian dari halunya perasaan. Halunya perasaan, kita ngebangun perasaan atas fakta yang barangkali omongan itu, barangkali ketidakluasan itu. Nah makanya nih keikhlasan si orang yang di tengah ini sebagai perantara ya, si anak tengah berarti ya, kan kakak dengan adik gitu ya teh ya, kalau gak salah ya, kakak dengan adik. Punya energi enggak untuk kemudian meluangkan waktu jadi perantara konflik itu? Caranya tadi, kembalikan semuanya ke fakta. Kakak kemarin tuh gimana, pengennya bilang apa? Yuk kita breakdown dulu faktanya, jangan dulu perasaannya. Karena kemudian ketika orang berkonflik, yang akan dimention dan disebut itu si perasaannya. Itu kelola dulu, oke, aku dengerin. Nah kita balik lagi ke faktanya. Nah fakta itu yang dikomunikasikan supaya nanti perasaannya kita bangun lagi bareng-bareng. Oh faktanya berarti aman ya, hartanya dibagi dengan sama. Oh faktanya udah minta maaf ya soal kata-kata yang kasar. Yuk perasaannya kita bangun, perasaan bersaudara, balik lagi gitu. Nah kita tuh sering kali
mendahulukan perasaan itu. Bahkan perasaan sering mendramatisir fakta ya. Faktanya kan orang nyenggol gitu ya. Kamu niat membunuh saya, jangan-jangan kamu utusan dari pihak-pihak tertentu yang jadi halu. Iya gitu. Padahal kan cuma nyenggol. Jangan-jangan kamu begal ya? Kamu begal. Tidak akan saya bunuh. Iya. Karena saya nggak boleh. Karena saya nanti kalau terbunuh, kalau Anda terbunuh saya yang ditangkap kan begitu ya. Yang itu perasaan tuh selalu lebih dulu dibandingkan fakta ya. Tiba-tiba ada orang deketin. Curiga nih. Jangan-jangannya itu yang muncul. Tuh kan bener gitu. Nah, itu yang harus dikelola. Nah, bisa nggak meluangkan waktu untuk itu? Tapi kalau kayaknya aku nggak cukup waktu, nggak cukup energi, itulah sebabnya ada profesional ya, ada pengacara, ahli hukum. Kan balik lagi, pengacara itu kan paradigma filosofisnya positivistik. Faktanya apa? Iya. Fakta perdatanya apa? Ya udah itu fokusnya. Aku nggak peduli sama perasaan kamu kan gitu. Betul. Itu sebetulnya konsep kan kita mah nggak gitu ya. Karena termasuk kita punya dalam hukum Islam pun kayak begitu. Termasuk kayak gitu. Faktanya kan. Faktanya apa? Ditelusurinya apa? Ya udah itu. Iya betul. Terus perasaannya nggak penting. Okay. Nah makanya konflik itu terjadi bukan karena fakta, tapi perasaan yang tersakiti gara-gara ego tadi. Aku berhak dapat perlakuan baik. Kamu adik aku, tahu apa kamu? Hah? Aku mah udah main layangan, kamu baru lahir, misalkan gitu. Ya. Tapi kan main kleci aku yang lebih bagus katanya. Oh iya juga. Iya benar. Ya, begitu ya. Subhanallah ya. Terima kasih Teteh, mudah-mudahan bisa membantu ya begitu. Baik, dari Ikhwan ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, oke. Silakan mohon dibantu Mang Diki. Ada? Mangga. Terima kasih Teteh sudah bertanya ya. Nah, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Wirawando, izin bertanya. Tadi kan membahas tentang komunikasi antar anak dan orang tua. Iya. Saya sering gitu masih kurang gitu komunikasi antar anak dengan orang tua. Gimana sih? Padahal kan saya kuliah nih, terus ikut kegiatan UKM. Padahal kan niatnya baik gitu, tapi orang tua menilai harusnya lebih fokus ke kuliah gitu. Iya. Gimana caranya biar kita komunikasi, biar orang tua tuh paham tentang apa yang kita maksud gitu, apa yang kita inginkan gitu. Itu saja. Ya, subhanallah. Mangga. Ya. Terima kasih Kang. Wah Masya Allah, itu makanya pentingnya melibatkan. Jadi salah satu cara melibatkan komunikasi dengan orang tua itu jangan cerita. Kalau cerita langsung tiba-tiba cerita, nggak pakai pertanyaan, ada question tag, ada tanda tanya, itu orang tuh responnya dua. Pertama, naon sih? Sama yang kedua, gitu. Oh jadi maksudnya pakai metode pertanyaan? Pertanyaan. Oke. Contoh, Akang mau ikut UKM, katakanlah UKM-nya kendang pencak gitu ya. Ada ya UKM kendang pencak di kampus? Atau apa? Jadi pencak silat pakai kendang, misalkan gitu ya. Ini mah contoh. Ya, contoh. Tanya ke orang tua, ke mama. Mah, kira-kira aku tuh kan kuliah alhamdulillah lancar, tapi ingin ingin punya aktivitas yang bukan pikiran, tapi fisik ya, kinestetik, gerakan. Biar pikiran kuliahku makin kenceng mah gitu. Biar bagus, soalnya pikiran dengan kinestetik tuh harus balance mah. Bener nggak sih mah? Aku takutnya sok tahu. Nah itu dalam pertanyaan. Jadi bukan, mah aku minta izin mau ikut, itu minta izin jadinya. Balik lagi ke yang tadi ya. Makanya anak muda ke orang tua tuh ngobrol pakai pasti dua hal, minta izin atau minta duit. Mah mau ikut kendang pencak, jum. 50.000, akan bisanya gitu. Minta izin, minta duit. Ini mah nanya. Menurut mama nih di kampus itu UKM ada dua. Satu UKM-nya namanya kendang pencak. Yang kedua keputrian. Kira-kira aku ikut yang mana? Aku ikut yang mana? Gitu. Nah, itu proses pelibatan. Keputrian tuh kan kamu mah laki-laki, udah aja ikut. Kendang pencak biar lebih maco. Nah, gitu. Dulu mama juga ikutan. Bagian apa mah? Bagian kendang. Makanya tiap bapak ngomel, mama mbak. Astagfirullah. Itu. Tapi gimana kalau saya ternyata bukan tipe orang yang suka berbicara. Saya teh pendiam. Diinjak aja saya diam. Pakai metodenya bertanya. Introvert mungkin ya? Iya. Kalau kakinya diinjak, kaki saya mana ya kira-kira? Supaya dia ngelihat, oh keinjek, maaf gitu ya. Jadi kan kita kan suka nggak enak ya.
mohon maaf mas, kaki keinjak enggak, karena introvert. Makanya kita bilang, kaki saya mana ya? kaki saya mana ya? Itu tips yang paling tepat untuk memulai pembicaraan buat kita-kita yang ngerasa aku tuh bicara tuh bukan kita. Jangan bilang gitu. Ini kemampuan bicara itu udah dikasih sama Allah untuk bicara yang baik-baik. Kalau nggak bisa, maka diam. Makanya caranya adalah bertanya. Pakai pertanyaan, libatin. Nah, saya tuh gini. Makanya istri saya mah udah hafal, Tan. Kalau saya tiba-tiba bertanya, istri saya suka langsung bilang, hayang naon. Mah, kira-kira nih. Udah. Guys, sosok gancang. Sosok mau apa? Cepat. Mau apa aja maunya. Gitu. Tapi itu teknik yang, jadi gini, biarkan orang tua mendapatkan privilege, nentukan keputusan buat kita. Padahal kita yang kasih opsi, bayang nggak? Mending kendang pecah apa keputrian mah. Padahal bisa jadi ada karate, mecah balok, dan lain-lain yang ngaduk semen, UKM-nya. Tapi kita pilih yang itu, yang jadi opsi. Masya Allah. Orang tua tuh akan ngerasa bahagia banget, dilibatkan banget. Betul. Malah orang tuanya akan ngingetin, Iya. kenapa masih di sini bukannya kendang pecah? Kayak gitu. Jadi itu Kira-kira proses seperti itu. perlibatan ya. Sering sekali penolakan itu lahir bukan gara-gara kontennya, tapi sering sekali caranya, ya begitu. Saya melihat begitu, dan itulah yang terjadi kepada Ibrahim ketika menawarkan Nabi Ismail. Itu pun pakai metode tanya. Tanyanya gimana? Fangzur madza taro. Kan begitu ya? Ya abati, mohon maaf, ya bunaya ini arafil manami anni azbahuka fangzur madza taro. Nanti Kang ya, nanti berlaku buat istri. Ya, buat anak pakai metode tanya nanti. Sampai Nabi Ibrahim tadi kan ke Nabi Ismail pakai tanya kan, wahai anakku, ya aku mimpi menyembelih kamu, bagaimana pendapatmu? Padahal Nabi Ibrahim nyembelih Nabi Ismail itu bukan pilihan, kewajiban. Tapi kewajiban aja itu adalah ditanya. Kenapa? Supaya motivasi intrinsiknya mulai ya, dan merasa dilibatkan. Nabi Musa ke Firaun, hal ataka hal laka anta zakka, kan begitu. Hei Firaun, kamu punya keinginan nggak untuk membersihkan diri gitu? Ya, Nabi Yusuf, ya gitu kan, Nabi Yusuf ke ayahnya kan, ke Nabi Yakub. Jadi ada satu buku namanya itu Al-Hiwar fil Quran. Jadi diskusi dalam Quran, dan itu pakai metode tanya. Dan itu luar biasa tadi. Ajibnya pakai metode tanya itu kita merasa dilibatkan ya, begitu ya. Tapi kalau keseringan kayak Kang Jin jadi ketahuan modusnya juga kan ya. Atau apalagi mah kalau gitu ya, wah udahlah yang naon lah papita gitu ya, udahlah ya gitu. Tapi nggak apa-apa, tapi anak merasa dilibatkan, istri merasa dilibatkan, apalagi dari bawah ke atas ya, dari anak ke orang tua, dari istri ke suami ya, itu biasanya lebih nyaman kalau dilibatkan ya, kalau dipakai metode tanya. Walau alam bisawab, mungkin begitu ya Kang ya. Ya, jadi saya juga tadi merasakan, teman-teman mohon maaf ya, ini kadang kala kita jadi anak malas nemenin orang tua ngobrol. Padahal betul itu sederhana. Saya sampai sekarang ya, salah satu aktivitas jadwal saya ngobrol dengan ibu. Ya, kenapa? Karena saya merasakan banyak permasalahan itu clear gara-gara ngobrol. Itu ya, yang kadang kala istri saya nggak tahu. Ya, kenapa nggak tahu? Maksud saya, dia tahu ada sebuah masalah, tapi dia nggak tahu bahwa itu bisa diselesaikan dengan ngobrol. Nah si mama jadi rubah gitu kan ya. Padahal kan si mama itu tengizinan, beres lah gitu ya. Padahal itu kita supaya si bunda kita ngizinin itu 2 hari, 3 hari, cuman dengerin ceritanya, najara hati teh, mah eta teh geus 4 kali diceritakeun mah gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, dia merasa senang gitu ya, subhanallah. Saya suka ngebayangin kalau lagi dengerin dengerin ibu ngobrol, Kang Zen, itu malaikat sedang ngucurin rahmat itu. Itu nu kabayang teh lu nikmat gitu ya, begitu. Jadi bukan kontennya, tapi pemaknaannya. Ya, wallahu alam bisawab. Teman-teman, mungkin 2 pertanyaan kita cukupkan. Ya, ada pemaparan terakhir sebagai harus ada ya. Begitu, insya Allah. Sudah? Aduh ya Allah, segitu aja ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan, karena tidak ada adab yang paling mulia kecuali setelah beribadah kepada Allah, kecuali orang tua. Kata Nabi, rugi sekali orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup kemudian tidak mendapat jadikan jalan ke surga.
Bahkan ibadah kita bisa jadi jomplang iwatu iman. Sunat kita mungkin iya, tahajud kita mungkin oke, tilawah Quran kita mungkin hebat. Tapi ketika orang tua nggak dapat bahagia dari kita, bahkan tersakiti oleh kita, itu minusnya itu bisa puluhan kali lipat dari tahajud kita, ya begitu. Mungkin faktor pengurangnya bisa jadi lebih banyak. Dan itulah yang terjadi kepada Jurej, seorang ahli ibadah yang kemudian dia dipanggil oleh uminya beberapa kali sampai ketika sedang sholat terlintaslah umi ya wasolati, umi wasolati, lanjutkan lagi sholatnya. Kedua kali uminya manggil, terus pilih sholat. Ketiga kali begitu saja sampai ibunya berkata, ya Allahumma la tumithu hatta yang dzuro minal mumisat. Ya Allah, jangan matikan si Jurej sebelum dia ketemu dengan seorang pelacur. Dan qadarullah, singkat cerita, Jurej ini difitnah ya oleh seorang pelacur yang membawa seorang bayi, teman-teman sekalian. Kemudian masyarakat menghancurkan tempat ibadah Jurej. Kata Jurej, ada apa? Kau sudah menzinai seorang pelacur, ya ibadahmu menjadi akal busukmu saja. Kata Jurej, bawa anaknya. Ternyata bayi itu diambil, ya kemudian ujung jari Jurej menekan perut si bayi tersebut dan mengatakan, man abuka, siapa bapakmu? Ternyata bayi tersebut ngomong, abi ro'al gonam, bapakku adalah seorang pengembala domba. Maka masyarakat meminta maaf kepada Jurej karena sudah menghancurkan tempat ibadahnya. Dibangun lagi oleh masyarakat, tapi doa orang tuanya diijabah karena doa ibunya adalah Allahumma la tumithu hatta yang dzuro minal mumisat. Ya Allah, jangan matikan si Jurej sebelum ketemu dengan seorang pelacur. Maka hati-hati teman-teman. Setelah itu naikkan kewajiban, coba sesekali nanyalah ke orang tua kita. Mah, hoyong naon, mah kedah kumaha, pami abi nganjang kedah sabaraha kali, waktosna dinten naon, mama hoyong naon, tanya. Karena bisa jadi orang tua punya keinginan ngan heureut letah, rek menta era ka budak, betul tidak? Ya, rek hayang nelepon asa disangka, duh bisi ngaganggu ka budak. Maka jangan sungkan teman-teman untuk kita tawarkan. Mah mau kapan, mah peryogi naon, iraha aa kedah kadinya, mama raosna kumaha, hikmat teman-teman sekalian. Karena itu jalan surga kita setelah ibadah kepada Allah. Barakallahu fikum, terima kasih. Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita sebagai anak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya dan Kang Zen undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.